Berikut pembacaan kita, hal berdoa. Oke, sudah dapat? Orang lihat di slide. Kalau ada Alkitab, orang buka Alkitab. Ada HP, orang lihat di HP. Firman Tuhan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam lamanya. Amin. Ayat berikut 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunimu juga. Terus, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Identik dengan masalah. Kalau ada masalah, orang gak ingat Tuhan. Kalau ada sakit penyakit, orang gak ingat Tuhan. Kalau ada persoalan, orang gak ingat Tuhan. Kalau orang perlu, baru orang ingat Tuhan. Kalau enggak, kadang orang lupa dengan Tuhan. Iya dong? Nah, seringkali doa ini merupakan prasarana setiap orang untuk bisa apa? Terhubung langsung dengan Tuhan. Antara seorang anak dengan bapaknya, orang tuanya, tentunya ketika dia membutuhkan sesuatu, kadangkala dia diam-diam, orang tua mulai memperhatikan ada apa anak ini. Kenapa dia diam, kenapa dia begini. Kayaknya karakternya lupa berubah. Dia mulai telusuri, dia mulai cari tahu ada apa sebenarnya anak ini. Begitu. Akhirnya ketika dia tahu, dia akan menjawab, dia akan mengabulkan, dia akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang anak itu harapkan. Saudara tahu, Allah kita lebih daripada orang tua kita. Dia bahkan tahu kapan, di mana, saatnya, waktunya. Ketika engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang membutuhkan Tuhan, dia ada di sana. Amin. Amin. Dia ada di sana. Tetapi terkadang ketika kita sebagai manusia, kebanyakan orang yang ada di luar sana, saat kita mencapai suatu pencapaian, bisa dikatakan sukses, berhasil usaha kita, berhasil apa yang kita harapkan, berhasil setiap apapun yang kita kerjakan, kita mulai apa? Menjauh dari sesuatu yang baik tentang mereka, tentang saudara dan saya. Bahkan dalam perjalanan Tuhan merencanakan supaya apa? Malapetaka itu tidak akan menimpamu, Alkitab bilang. Dalam perjalanan Tuhan hitung DP waktu, jangan sampai jam sekian itu ada di tempat itu. Karena di sana ada longsor, karena di sana ada banjir, karena di sana ada pohon tumbang, karena di sana ada tsunami. Tentu orang pernah dengar kesaksian waktu tsunami. Tuhan bikin kekacauan di sana. Di tempat itu Tuhan bikin kekacauan sehingga apa? Mereka harus lari ke gunung. Ya, Tuhan izinkan kekacauan itu terjadi supaya apa? Mereka lari ke gunung. Kenapa? Supaya mereka terhindar dari apa? Tsunami. Nah, Alkitab bilang, Yesus bilang, panggil Allah itu Bapa. Panggil dia sebagai apa? Pribadi yang identik dengan dirimu sendiri. Yang tidak ada apa? Dia tidak tahu dia berhubungan dengan siapa, dia berhadapan dengan siapa, dia berkomunikasi dengan siapa, dia tidak tahu dan dia tidak mengetahui. Padahal dia berhadapan dengan yang Maha Kudus. Bayangkan kalau orang zaman sekarang ini hidup pada zaman lampau, masih zaman tabernakel. Susah sekali orang berdoa. Kenapa? Karena orang tidak menghormati hadirat Tuhan. Gitu. Ketika berdoa, orang hanya menyampaikan sesuatu
dengan harapan supaya gembala jadi kagum, jemaat jadi kagum, dan di dalamnya tidak berisi apa? Iman, percaya. Jadi hanya rutinitas saja, hanya kebiasaan saja, hanya menunjukkan diri sendiri bahwa kita mampu berdoa, kita bisa berdoa. Padahal apa? Kita harus tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Yang Maha Kudus. Kemarin saya berbicara dengan salah satu masyarakat di Tongkaina, tepatnya di lingkungan 4, bahwa dia bilang begini, ada satu anak orang keluarga, dia bilang dia kemasukan. Menurut dia antara percaya atau tidak. Dia ini kemasukan. Menurut dia, bikin studi ini. Begitu. Bikin studi ini. Dia kemasukan. Tapi ketika dia lihat dengan seksama, orang ini tidak bisa dipegang oleh apa? 8 orang. 8 orang pegang pada dia merontak, kalah semua, lempar semua. Dia bisa lepas dengan begitu mudah. Saya mulai diam. Saya berbicara, kita mau bilang apa Tuhan? Tuhan mulai buka itu kesaksian-kesaksian. Tuhan mulai buka itu pelayanan-pelayanan yang pernah kita sama-sama lakukan dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Tuhan bukakan. Dan kebetulan kesaksian yang pernah kita saksikan, kita bilang begini, Pak ini Om, Pak, di dalam dunia ini hanya ada 2 roh yang tidak bisa orang lihat, yaitu roh Tuhan dan roh iblis. Jadi iblis yang dicampakkan dari surga, dia tempat di dunia ini, di bumi ini. Jadi kalau seandainya peristiwa seperti itu, ketika orang dirasuk oleh roh jahat, orang jangan bangun komunikasi. Ada yang tanya dia dari mana, asal mana, ini siapa, ngana nama siapa, ngana perempuan atau laki-laki, tinggal di mana. Dorang mulai kacau. Akhirnya iblis ini mulai apa? Kelabui pada orang, mulai bikin lewat pada orang. Saya katakan begini, karena hanya ada 2 roh yang orang harus percaya adalah roh Tuhan. Nah, roh Tuhan itu dia akan nyaman, dia akan tenang, dia akan aman kalau nggak bilang apa? Dalam nama Yesus. Amin. Dia akan diam, dia akan tunduk, bahkan dia akan memuji Tuhan, dia akan menyembah Tuhan ketika orang bilang apa? Dalam nama Yesus. Tapi kalau roh itu dari iblis, saatnya mungkin dalam nama Yesus, dia akan merontak. Dia akan merontak, berteriak, dia akan jatuh, dia akan memanifestasi, kemudian keluar dan orang itu akan sadar. Dia bilang begini, nah, kalau begitu, kenapa orang mesti harus begitu? Harus seperti itu. Saya mulai berikan kesaksian saudara, karena kebetulan waktu lalu sebelum setelah saya bertobat, kami melakukan ibadah doa malam. Itu saya ambil puasa 3 hari. Disedot untuk mungkin Tuhan memperlihatkan itu. Kita tengking dalam nama Yesus, kita mulia itu. Kita mulia, kita percaya itu ada. Kita nyana mulia. Nah, akhirnya ini Bapak bilang begini. Oh, kalau begitu, orang kalau apa? Tolong mesti tengking dalam nama Yesus. Ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang bukan nabi, ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang bukan rasul, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan apa? Nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka bisa menyembuhkan. Amin. 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 Tapi mereka bisa membuat mukjizat. Dan ini luar biasa. Ternyata alasannya adalah pada saat engkau lipatan, tutup mata, menyebut nama Bapa, engkau berhadapan dengan Yang Maha Kudus, saudara. Engkau berhadapan dengan Maha Kudus. Jadi pada saat engkau diam berdoa, kau harus tenang,
menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hati. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena kita sedang berhadapan dengan Yang Maha Kudus. Yesus bilang, saat engkau berdoa, sebut Dia, Bapa, dikuduskanlah nama. Allah harus mengakui bahwa Allah itu kudus. Kekudusan Allah mampu membuat segala perkara-perkara yang ajaib itu terjadi dalam hidupmu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah. Tuhan, datanglah kerjaan. Dalam masalah, dalam situasi yang rumit, sulit, datanglah Tuhan kerajaan. Kerajaan Tuhan datang untuk memenuhi apa? Setiap kebutuhan dan keperluan. Rencana-rencana, keinginan-keinginan, usahamu yang kelihatan sudah bangkrut, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kerajaan Allah datang, Alkitab bilang apa? Saat Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita sama seperti orang yang bermimpi. Engkau akan bersukacita, engkau akan bersorak-sorak bagi Dia. Ya, Dia bilang apa? Jadilah kehendakmu, dan jadilah kehendakmu di bumi ini sama seperti di surga. Bayangkan kalau Tuhan memerintah. Kehendak Tuhan berarti memerintah, gitu. Dia perintahkan berkat datang. Dia perintahkan sakitmu sembuh. Dia perintahkan segala kelemahanmu kau dikuatkan. Dia perintahkan engkau harus bangkit. Engkau akan jadi kuat. Apa sih masalahmu? Apa sih persoalanmu? Dia terlalu hebat dalam hidupmu. Sebab itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam segala perkara yang engkau kerjakan, engkau buat. Supaya apa? Berhasil. Tapi ingat, ketika engkau mengalami kegagalan, bukan berarti Tuhan membelakangimu. Itu adalah apa? Cara Tuhan mengumpulkan berkatmu supaya apa? Engkau terima nanti. Amin. 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 Jadi ketika engkau mengalami masalah persoalan dalam usahamu, pergumulan dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, engkau berkata, oh, Tuhan ada. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu, Dia tahu rancangan-rancangan apa yang harus kita terima. Segala sesuatu yang baik yang harus kita terima. Harus, tidak ada tanda kutip. Harus kita terima. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah menang. Amin. Saudara dan saya sudah menang. Ingat baik, Lazarus dibangkitkan oleh karena apa? Oleh karena apa, saudara? Oleh karena saudaranya dan oleh karena dia sendiri yang percaya dan memiliki iman kepada Yesus. Suatu perkara yang mustahil terjadi saat itu. Amin. Amin. Dan inilah realita ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki segala sesuatu terjadi, maka itu akan terjadi. Amin. Tidak boleh tidak. Dan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghalangi itu. Harus terjadi. Saudara ingat, sampai hari ini Israel sedang menghadapi perang. Dia harus cari bagaimana caranya supaya apa? Sakit kita disembuhkan. Sekalipun itu, kita tidak percaya secara langsung ke Tuhan. Banyak orang apa? Sembuh dengan obat-obatan, sembuh dengan dokter. Gitu. No, itu satu perencanaan, saudara. Serta dia sembuh, dia lupa Tuhan. Dia lari ke pub, dia lari ke pesta hura-hura, akhirnya apa? Kolaps selesai. Dan itu yang terjadi di kalangan apa? Kalangan artis, pejabat-pejabat itu. Dan itu selewat. Ya. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara saya, agar supaya apa? Kita harus berpegang teguh, kita harus percaya dan kita harus mengimani. Kemudian kita harus kerjakan iman kita itu. Tetapkan iman kita, jangan goyah, jangan bimbang. Lakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan dalam hidup. Nah,
Terus ayat berikutnya bilang begini, berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Tuhan mengajarkan supaya apa? Tuhan jangan serakah. Gitu. Karena Tuhan tahu, Tuhan jawab ngana berdoa. Bukan untuk supaya ngana apa? Ke depan ketika ngana diberkati, kok ngana bisa berpesta pora, hura-hura, santai-santai, ngana habiskan ngana berkat yang Tuhan suka kasih konan. Jadi kalau hari ini kelihatannya Tuhan berkat, aduh, nyangka naik-naik, ekonomi kelihatannya cukup cuma nyangka meningkat. Bukan berarti engkau tidak kaya, saudara. Alkitab bilang apa? Kerajaan Allah adalah bagianmu. Janji firman Tuhan itu adalah bagianmu. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini, saudara. Bagian ini kadang-kala terlalu rumit untuk kita terapkan dalam konteks kehidupan. Apalagi sekarang di zaman media sosial. Di zaman era di mana kejahatan lebih banyak terjadi. Satu ketika ada berita bilang begini, kata orang ini ibu ini dia lihat orang datang, kemudian pakai jaket hujan, ada mau menumpang toilet. Saudara tahu ibu ini lari ke belakang, cari bantuan. Katanya ada penyusup, pencuri. Ada yang mau datang mau aniaya orang. Kadang orang nggak bisa lihat. Mana orang yang memerlukan tumpangan dalam kehidupan? Kenapa? Karena orang minim kebaikan, saudara. Kecil kebaikan. Sehingga apa? Era zaman teknologi ini membawa orang untuk supaya apa? Tidak melakukan sesuatu yang baik. Sulit menabur sesuatu yang baik. Karena terbawa dengan engkau melayani aku. Marilah engkau duduk bersama dengan aku. Masuklah bersama-sama dengan aku. Nah sekarang, oleh karena era yang begitu canggih sekarang, orang terlalu apa? Pintar di teknologi tetapi bodoh dalam kebaikan. Bodoh dalam kebaikan. Mulai hilang kebaikan. Bahkan antara orang tua, anak-anak orang tua, kakak, adik, saudara, sahabat itu mulai hilang kebaikan. Tapi orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan, dia akan tahu bagaimana cara melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan amin. 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 Kenapa? Karena karakter Tuhan yang selalu apa? Dia cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan segala kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang garis bawahi di ayat yang terakhir dia bilang begini, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Garis bawahi, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Yesus, karena Tuhan, Dialah yang mempunyai kerajaan itu sendiri yang menjadi torang kebahagiaan. Kemudian Dia yang berkuasa, dan kuasa itu ada pada orang. Ketiga, kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau akan diproteksi, dijaga, dilindungi, engkau akan dibawa, engkau akan dituntun sampai di mana Yesus ada, engkau ada di sana. Amin. 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 Sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau membangun komunikasi dengan Tuhan, maka engkau harus tahu engkau berhadapan dengan siapa. Pertama, engkau harus tahu engkau berhadapan dengan siapa. Dan kedua, engkau harus tahu bahwa kerajaan Allah itu ada padamu. Yang ketiga, engkau harus tahu engkau punya kuasa. Amin. Makanya di dalam kitab Matius, Markus,
Lukas, Yohanes itu dia tentang apa? Mujizat yang dianugerahkan kepada setiap orang yang dibaptis. Tuh, puasa tanpa batas itu menjadi bagian Torah sebagai orang.